Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Septiani dengan NIM E1E12059. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai 6 soal dari MIT mata kuliah Kalkulus 2. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu tentukan domain fungsi dari fx, y akar 9, akar y kurang x kuadrat per x kuadrat tambah y kurang a kuadrat, di mana untuk a-nya itu angka satuan dari hasil penjumlahan 2 digit terakhir NIM. Oke. Nah, penjelasannya. Pertama kita tentukan dulu nilai a-nya, jadi NIM saya itu 059. Nah, 5 ditambah 9 itu 14. Nah, di sini seharusnya mengambil nilai satuannya saja, tetapi karena kurang teliti dan membaca soal, nah jadi di sini saya mengambil angka 14. Oke. Nah, pertama kita tulis dulu fungsinya, yaitu fungsi fx, y akar y kurang x kuadrat per x kuadrat tambah y kurang a kuadrat. Nah, di sini kita harus mengganti nilai a-nya jadi 14 atau 4. Oke, kita tulis. Jadi fx, y sama dengan akar y kurang x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah y kurang 14 kuadrat. Nah, untuk domain fungsinya itu, untuk struktur umumnya itu seperti ini. Dalam kurung-kurung kurawa, x, y. Nah, untuk fungsinya itu harus merupakan elemen dari R pangkat 2. Nah, ini merupakan syarat untuk mencari domain fungsinya. Nah, jadi fungsinya itu harus merupakan elemen dari R pangkat 2 dan merupakan elemen dari bilangan real. Nah, untuk nilai yang di sini, yang di akar ini, tidak boleh bernilai 0 atau nilai minus. Karena jika bernilai 0 atau nilai minus, maka hasilnya tidak akan bisa diketahui atau tidak terdefinisi. Nah, per-nya juga ini nilainya tidak boleh 0. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Dalam kurung kurawa, x, y merupakan elemen R pangkat 2, y kurang x kuadrat lebih besar sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah y kurang 14 kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi x, y merupakan elemen R pangkat 2, di mana y lebih besar sama dengan x kuadrat, dan x tidak sama dengan 0, dan y tidak sama dengan 14. Atau kita bisa mengganti nilai jadi nilai 4. Oke, lanjut. Nah, tadi di soal yang pertama juga kita disuruh untuk menunjukkan gambar permukaannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini merupakan gambar permukaan dari fungsi pada nomor 1. Kira-kira seperti ini. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soalnya itu, tentukan gradien garis singgung pada kurva perpotongan permukaan 2Z sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat kurang 36 dengan bidang y sama dengan 1 di titik 2,1,3 per 2. Dan juga cari persamaan parameter untuk garis singgung di titik tersebut. Oke. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi pertama kita tulis dulu. 2Z sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 9y kuadrat kurang 36 dengan bidang y sama dengan 1 di titik 2,1,3 per 2. Nah, pertama kita cari dulu turunan parsial terhadap x-nya. Kita tulis fx sama dengan fx x, y sama dengan 2z per 2x sama dengan 18x per 4 akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36 sama dengan 9x per 2 akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat dikurang 36. Nah, sehingga kita dapat garis singgungnya yaitu 3. Dimana pakai ini fy 2,1 2z per 2y yaitu hasilnya 3. Nah, dimana kita mendapat hasil 3 ini? Jadi, hasil 3 itu didapatkan dari 9x per 2 akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36. Jadi, nilai yang ini kita substitusikan ke sini. Nah, 9. X-nya itu kita ganti jadi 2. Semua X yang ada di sini kita ganti menjadi 2. Sedangkan Y-nya itu kita ganti menjadi 1. Oke, untuk yang di bagian atasnya atau pembilannya. 9x, jadi 9 dikali 2 sama dengan 18. Oke, yang di atasnya itu 18 per 2 akar 9x kuadrat.
X-nya kita ganti jadi 2. Jadi X kuadrat itu atau X pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi 9 kali 4, 36. Ditambah 9Y kuadrat. Y-nya 1, jadi tetap 1. 9 kali 1, 9. Dikurang 36. Jadi 36 ditambah 9 dikurang 36. Hasilnya tetap 9. Jadi akar dari 9 adalah 3. Karena 3 kali 3 itu hasilnya 9. Nah, jadi di sini tuh kalau mau dituliskan itu 18 per 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 18 dibagi 6. Tuh hasilnya 3. Oke, kita sudah dapat gradien garis singgungnya. Nah, sekarang kita mencari persamaan parameternya. Nah, jadi karena kita sudah dapat ini garis singgungnya, gradien garis singgung itu, kita sudah bisa mencari persamaan parameternya. Nah, garis ini berarah pada 1,0,3. 3 itu diambil dari sini. Dan melalui titik 2,1,3 per 2 titik ini. Sehingga persamaan parameter garis singgung kurva tersebut adalah X sama dengan 2 ditambah T, Y sama dengan 1, dan 2 sama dengan 3 per 2 tambah 3T. Nah, jelas X-nya itu diambil dari sini, Y-nya itu diambil dari sini, dan Z-nya diambil dari sini 3 per 2 dan ditambah dengan gradien garis singgungnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Jadi soalnya itu tunjukkan bahwa limit X, Y mendekati 0,0, XY ditambah Y kuadrat, Y pangkat 5 per X kuadrat tambah Y pangkat 2 tidak ada. Oke. Ke pembahasannya. Nah, jadi pertama-tama kita tuliskan dulu limitnya seperti fungsi seperti ini. F dalam kurung X, Y sama dengan XY tambah Y pangkat 5 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi fungsi ini terdefinisi di domain fungsinya, terus R kuadrat atau nilainya itu tidak boleh 0. Nilai X dan Y-nya itu tidak boleh 0. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan metode pendekatan garis. Nah, yang pertama, untuk yang garis Y sama dengan 0. Jadi di sepanjang garis Y sama dengan 0 kecuali X sama dengan 0, maka nilai F adalah F X, 0 dengan X dikali 0 ditambah 0 pangkat 5 per X kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0 per X pangkat 2. Nah, otomatis hasilnya juga 0. Oke. Nah, limit F X, Y mendekati 0,0 sepanjang X sama dengan 0 adalah limit X, 0 mendekati 0,0. Nah, jadi fungsi X, 0 itu untuk limit X, 0 mendekati 0,0, X dikali 0 tambah 0 pangkat 5 per X pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan itu hasilnya 0. Nah, sekarang kita di sini mencari di garis yang selanjutnya. Nah, yaitu garis Y sama dengan X. Jadi, di sepanjang garis Y sama dengan X, maka nilai F adalah fungsi f X, Y sama dengan X dikali X ditambah X pangkat 5 per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu 1 ditambah 1 tambah 1 pangkat 5 per 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1 tambah 1, 1 tambah 1, dan juga pernya 1 tambah 1. Oke, hasilnya 2 per 2 dan hasilnya 1. Oke, karena lim X, 0 mendekati 0,0 itu fungsi X, 0-nya itu tidak sama dengan lim X, X mendekati 0,0, Fx, X, maka terbukti bahwa lim X, Y mendekati 0,0, XY tambah Y pangkat 5 per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu tidak ada. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soalnya itu tentukan turunan berarah fungsi Fx, Y, Z sama dengan X pangkat 3, Y kurang Y kuadrat, Z kuadrat pada titik min 2, 1, 3 dalam arah vektor A sama dengan I kurang 2J tambah 2K. Oke, masuk ke pembahasan.
Nah, jadi turunan yang kita dulu, turunan berarah dari fungsi f x, y, z sama dengan x kuadrat y kurang y kuadrat z kuadrat pada titik min 2,1,3 dalam arah vektor A sama dengan I kurang 2J tambah 2K. Jadi A-nya ini kita tuliskan dulu sebagai U yang ini. Nah, ini merupakan bentuk umum yang akan kita pakai untuk mensubstitusi nilai terhadap X, Y, Z sebentar. Nah, ini belum dipakai. Pertama itu kita harus cari nilai vektor A atau nilai vektor U-nya dulu. Nah, jadi vektor A per nilai vektor A sama dengan ini vektornya dulu I sama dengan 2J tambah 2K per akar 9. Jadi ini akar 9 ini diperoleh dari nilai ini sama dengan 1/3I dikurang 2/3J tambah 2/3K. Oke, karena kita sudah dapat hasilnya yang dari ini, kita harus menurunkan dulu fungsi-fungsi ini terhadap X, Y, dan Z. Kita harus cari turunannya dulu, agar nanti kita dapat nilai yang akan disubstitusi ke dalam bentuk umum ini. Oke, nah, yang pertama terhadap X. Nah, jadi turunan terhadap X-nya itu 3X kuadrat Y. Nah, ini. Dari sini. Dimana kan turunannya dari X pangkat 3Y. 3X diturunkan karena aturannya itu 3-nya harus dikurang 1. Jadi hasilnya 3X pangkat Y. Oke. Nah, fx dari fungsi fx min 2,1,3. Kita dapati hasilnya yaitu 3 dalam kurung min 2 kuadrat dikali 1 sama dengan 12. Oke, selanjutnya terhadap X, terhadap Y. Oke, jadi X pangkat 3 dikurang 2Y, 2Z. Oke, nilainya min 2, 1, 3 itu tetap sama, jadi sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 1, 3 dipangkatkan dengan 2, atau 2 kali 1 dikali 3 pangkat 2 sama dengan min 26. Nah, secara yang terhadap Z. Nah, jadi min 2Y turunannya itu min 2Y kuadrat Z. Nah, untuk hasilnya itu min 2 kali 1 kuadrat dikali 3. Itu sama dengan min 6. Nah, karena kita sudah dapat hasilnya, kita bisa memakai bentuk umum ini ke langkah selanjutnya. Jadi, bentuk umumnya itu DUF, vektor DUF min 2,1,3 sama dengan fx sama dengan nilai f min 2,13 terhadap x dikali U1 ditambah f min 2,13 terhadap y dikali U2 ditambah f min 2,1,3 terhadap z dikali U3. Nah, nilai-nilainya kita substitusikan dengan 8 dalam kurung 1/3 ditambah min 26 kali 2 per min 2/3 ditambah min 6 2/3. Oke, kita dapat hasilnya sama dengan 12/3 ditambah 52/3 dikurang 12/3. Jadi kita dapat hasilnya 52/3. Oke, lanjut ke nomor 5. Jadi soalnya itu tunjukkan bahwa permukaan X pangkat 2 tambah 4Y tambah Z pangkat 2 sama dengan 0 dan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 kurang 6Z tambah 7 sama dengan 0 saling menyinggung di titik 0,-1,2. Oke, untuk pembahasannya. Nah, pertama kita tulis dulu nilai-nilai yang diketahui dari soal. Nah, untuk lebih gampangnya kita ubah jadi persamaan, mana ada 2 persamaan untuk nilai yang pertama tadi itu. Untuk persamaan permukaan 1 yaitu X pangkat 2 tambah 4Y tambah Z pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan permukaan yang kedua yaitu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 dikurang 6Z tambah 7 sama dengan 0. Nah, dan juga yang diketahui itu titik singgungnya melewati angka 0,-1,2. Oke.
Nah, yang ditanyakan itu pembuktiannya. Nah, jadi langkah pertama itu untuk persamaan 1, kita turunkan dulu satu-satu nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi turunan dari X pangkat 2 itu 2X, turunan dari 4Y itu 4, turunan dari Z pangkat 2 itu 2Z. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari vektor F, nilai dari fungsi F, di mana X, Y, Z itu Fx, X, Y, Z itu dikali I ditambah Fy, X, Y, Z itu dikali J ditambah Fz, X, Y, Z itu dikali K. Jadi untuk I, J, dan K ini sebagai variabel saja untuk nilai dari 2X, 4, dan 2Z. Oke, nah setelah itu kita sederhanakan jadi 2X, I ditambah 4Z ditambah 2ZK. Nah, setelah kita dapat yang ini, kita cari lagi untuk yang melewati titik 0,1,2. Nah, jadi yang kita dapat hasil dari ini kita jadikan sebagai polanya untuk menyelesaikan di titik ini. Kita substitusikan dulu angka-angkanya itu 2 kali 0 kali I ditambah 4Z ditambah 2 kali 2 kali K. Jadi ini kita dapat hasilnya itu 4Z ditambah 4K. Oke, selanjutnya itu setelah mendapatkan persamaan bidang singgungnya. Nah, nanti kita telah dapatkan sisa, kita substitusikan saja lagi. Oke. Jadi ini untuk rumusnya, kita tinggal masukkan angka-angka yang kita dapat dari sini. Di mana 0. 0 itu terdapat dari sini yang tidak dituliskan. Jadi kita di sini harus dituliskan. 0 dikali dalam kurung X kurang 0 ditambah 4 dalam kurung minus 1 kurang dalam kurung minus 1 ditambah 4Z kurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi 4Y ditambah 4 ditambah 4Z dikurang 8 sama dengan 0. Nah, 4Y ditambah 42 sama dengan 4. Dan Y tambah Z sama dengan 1. Oke, jadi kita dapat hasilnya itu 1. Nah, apabila di persamaan bidang singgung yang selanjutnya ini kita mendapatkan nilai 1 juga, maka terbukti bahwa seperti yang dibilang pada soal itu bahwa permukaan X pangkat 2 tambah 4Y ditambah Z pangkat 2 sama dengan 0 dan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 dikurang 6Z tambah 7 sama dengan 0 itu saling menyinggung di titik yang ini, yaitu 0,1,2. Oke, sekarang kita cari yang persamaan bidang singgung yang kedua. Oke. Nah, kita tahu persamaan yang kedua itu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 dikurang 67 tambah 7 itu sama dengan 0. Sama halnya seperti tadi, cara juga sama seperti tadi, kita cari dulu satu turunannya, yaitu 2X, 2Y, dan 2Z dikurang 6. Dan sama juga tadi, jadi kita jadikan variabel sebagai I, J, dan K itu untuk nilai ini. Oke, rumusnya juga sama seperti tadi, tinggal kita masukkan saja nilainya. Nah, setelah kita masukkan nilainya, kita dapat bahwa 2X I tambah 2Y J tambah 2Z dikurang 6K. Nah, kemudian kita substitusikan kembali nilainya pada yang titik ini 0,1,2. Jadi 2 dikali 0 I ditambah 2 minus 1 J ditambah 2 dikali 2 kurang 6K. Nah, kita dapat hasilnya bahwa min 2 J dikurang 2K. Oke, kita lanjut ke persamaan bidang singgungnya, yaitu rumusnya juga sama seperti yang tadi. Nah, ini juga hasilnya 0. Kita tetap tuliskan di sini. 0 dalam kurang X kurang 0 ditambah min 2 dikali min 1 kali dikurang min 1 lagi tambah min 2 dikali Z kurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi min 2 dikurang 2Z ditambah 4 sama dengan 0. Min 2Y dikurang 2Z sama dengan min 2. Jadi, Y tambah Z-nya 1. Nah, kita ketahui bahwa untuk persamaan 1 dan persamaan 2 itu nilainya sama-sama 1. Oleh karena itu, untuk persamaan 1, yang nilai persamaan 1 dan nilai persamaan 2 tadi itu terbukti bahwa saling menyinggung di titik 0, min 1, dan 2. 0,1, min 2. Oke. Oke, kita melangkah ke soal yang terakhir. Jadi soalnya itu, tentukan semua titik kritis yang mungkin dari fungsi fx, y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2.
dan tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan suatu maksimum lokal, minimum lokal, atau suatu titik pelana. Oke, jadi kita akan mencari titik maksimum lokal, minimum lokal, titik pelana. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu gambar persamaannya itu fx sama y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2. Jadi itu pertama-tama itu kita harus selesaikan dulu persamaan-persamaan ini, atau kita dengan cara turunan dulu. Jadi di sini terlihat bahwa kita mendapatkan 5, yaitu fx, fxx, fxy, fy, dan fy. Nah, jadi untuk fx, x, y itu 8x pangkat 3 dikurang 2x dari sini, 4 kali 2 8, dan pangkat 3 dikurang 1. Kurang 2, 2x. fxx, x, y itu 24x pangkat 2 dikurang 2 sini. 3 kali 8 24, pangkat 3 dikurang 1, kurang 2. Oke. fxy-nya itu 0. Oke. Nah, fy, x, y itu kita dapat 6y. Dari sini 2 kali 6, 6y, dan fy-nya kita dapat 6. Dari sini. Oke. Nah, jadi titik kritis atau stasioner itu diperoleh dari menyelesaikan persamaan ini, fx, x, y, dan fy, x, y sama dengan 0, yaitu 8x pangkat 3 kurang 2x sama dengan 0, 2x dalam kurung 4x pangkat 2 kurang 1, 0, x sama dengan 0, x sama dengan t, jadi disitu 1/2, dan yang kedua itu 6y sama dengan 0, y sama dengan 0. Jadi kita dapat titik-titik kritisnya atau titik stasioner, yaitu adalah 0,0, 1/2,0, dan min 1/2,0. Oke, selanjutnya kita menggunakan metode uji nilai ekstrim dengan D. Nah, ketika kita sudah dapat tadi ada titiknya ada 3, yaitu 0,0, 1/2,0, dan min 1/2,0. Nah, di sini tuh untuk tabelnya itu yang di sini fxx, fy, dan fxy, d dan pertama. Oke, untuk titik 0,0. Jadi fxx-nya itu kita dapat tadi 2, fy-nya 6, fxy-nya 0, dan d-nya itu min 2 kali 6 itu min 12. Jadi untuk f dari titik 0,0 itu bukan nilai ekstrim. Nah, yang kedua, min 1/2,0 atau 1/2,0. Jadi fxx-nya itu 4, fy-nya 6, fxy-nya 0, d-nya itu 24, 4 kali 6, 24. Nah, untuk keterangannya, f 1/2,0 itu nilai minimum lokal. Oke, sama dengan ini. Selanjutnya kita dapatkan 24. Bedanya kan min, tetapi hasil tetap 4 kali 6, 24. Jadi untuk yang f min 1/2 atau min 1/2,0 itu nilai minimum lokal. Sehingga kita dapat, jadi nilai minimum lokalnya itu f 1/2 sama dengan 1/2,0 sama dengan min 1/8, dan f min 1/2,0 sama dengan min 1/8. Sedangkan titik 0,0 itu merupakan titik pelana. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.